Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Hanifah Kolomastrid. Di sini akan coba untuk menjelaskan dan menginterpretasikan mengenai EKG. Berikut adalah prosedur dari pembacaan EKG. Pertama, perhatikan identitas pasien. Kedua, tentukan apakah rekaman EKG sudah sesuai dengan standar dan layak untuk diinterpretasikan. Ketiga, melakukan penilaian secara sistematis yang terdiri dari menentukan irama dan jenis irama, menetapkan frekuensi jantung, menentukan arah aksis atau sumbu elektris jantung, menentukan bentuk gelombang P, gelombang QRS, dan ada tidaknya LBBB, RBBB, LVH. Kemudian juga menentukan posisi segmen ST, menentukan bentuk gelombang T dan bentuk gelombang U. Dan yang terakhir, kita lakukan interpretasi secara keseluruhan. Pertama, kita interpretasi dulu, kita lakukan pengecekan terhadap identitas pasien. Di sini ada nama pasien, ada jenis kelamin, dan kapan dilakukan untuk prosedur dari EKG-nya. Nah, di sini kita lihat pula bahwasannya sudah lengkap ya, ada segmennya, kemudian ada gelombangnya, ada V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan artinya juga bisa untuk kita interpretasikan. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu ini iramanya jenis apa, jenis sinus atau asinus. Di sini kita lihat bukan asinus atau asinus, bukan sinus berarti asinus. Nah, ada junctional rhythm, ventricular rhythm, atrial fibrillation, di mana kalau yang bukan asinus itu tidak didahului kompleks QRS-nya, tidak didahului dengan sebuah gelombang P. Kalau yang sinus itu kompleks QRS-nya ini itu didahului dengan gelombang P. Di sini tidak ada ya gelombang P-nya, artinya dia asinus. Kemudian kita lihat bagaimana laju dari QRS-nya. Kita lakukan pengukuran terhadap frekuensi denyut jantung. Pertama kita yang lakukan untuk yang normal. Di sini kita bisa perjelas bahwasannya ada 3 cara untuk mengukur. Ini berhubung dia sama tingginya, jaraknya pun sama, artinya dia reguler. Kalau reguler, kita lakukan pengukuran antara dua ini, bisa menggunakan kotak kecil atau yang kotak sedang. Kalau kotak kecil, nah di sini, kalau saya pribadi seperti ini ya, ada kotak besar 4, satu kotak besar ada 5, jadi 20, ini kotak kecilnya 2, jadi 22. Sehingga 1500 dibagi dengan 22, dapatlah 68. Heart rate-nya 68 yang mengindikasikan artinya normal. Karena normal itu 60 sampai 100 kali per menit untuk heart rate-nya. Baik, kita lihat inilah bentuk-bentuk dari gelombang-gelombangnya P, Q, R, di sini S, ini T, segmen-segmennya ya. Untuk lebih jelasnya ini, oke, kita lebih jelasnya. Nah, untuk menentukan gelombang P. Gelombang P itu normalnya 3 kali 3 kotak kecil. Kepentingannya untuk mengetahui kelainan di atrium. Lebarnya 0,04 sampai dengan 0,12 detik. Kurang lebih sama dengan 3 kotak kecil dari awal P sampai akhir P ya. Nah, oke, di sini untuk menentukan interval PR, P dan R. Di sini untuk lebarnya sendiri 0,12 sampai dengan 0,20 detik. Harus kurang normalnya itu kurang dari 5 kotak kecil. Kepentingannya untuk melihat kelainan sistem konduksi atau penghantaran kelistrikannya ya, kelistrikan jantung. Oke, di sini menentukan kompleks QRS. Kita lihat kembali ya. Nah, di sini PQRS ini adalah yang normalnya. Oke. Nah, ini yang lebih ada penjelasan lebih jelas ya. Lebarnya 0,06 sampai dengan 0,12 detik dari awal Q sampai dengan akhir S. Awal Q sampai dengan akhir S untuk yang kompleks QRS. Menentukan segmen ST.
Ini S sampai dengan P. Ini jaraknya. Oke, segaris isoelektris dari akhir S sampai dengan titik awal T. Oke, kepentingannya kalau dia elevasi itu menandakan adanya injury atau infark akut. Kemudian kalau dia depresi dari segmen T ini menandakan ada efek digitalis. Oke, di sini ya ini interval QRS, interval QT, interval QU. Nah, di sini adalah contoh dari EKG normal untuk setiap leadnya. Oke, ini yang lebih jelas diperbesarnya. Nah, kalau dia interval QU ini pengukuran mulai dari awal gelombang Q sampai dengan gelombang U. Oke, ini dengan ini diketahui lamanya sistol elektrik untuk QT. QT untuk mengetahui lamanya sistol elektrik. Interval QT normal tidak melebihi 0,42 detik pada pria dan 0,43 detik pada wanita. Kalau untuk QRS, ini pengukuran seluruh waktu depolarisasi ventricle. Artinya ini memang khusus untuk mengukur ventricle ya. Kalau dia gelombang P biasanya untuk atrium. Oke, di sini ada aksis QRS normalnya itu di antara min 30 derajat sampai dengan 90 derajat. Kalau dia lebih bisa kalau dia kurang bisa left axis deviation. Kemudian kalau dia lebih dari 90 derajat right axis deviation ya. Di sini kalau dia kurang juga bisa extreme right axis deviation. Oke, di sini kita masuk yang ke arah yang tidak normalnya ya. Di sini ada yang namanya heartbeat, normal heartbeat dan ventricular tachycardy. Apa sih sebenarnya ventricular tachycardy ini? Ventricular tachycardy ini memang sebuah fenomena atau abnormalitas dari jantung yang sering ditemukan, masalah henti jantung dan aritmia yang sering ditemukan pada klinik ya di UGD ataupun di IGD. Nah, sesuai namanya itu ventricular tachycardy. Tachycardy itu adalah terlalu cepatnya memompa jantung, artinya lebih dari 100 kali per menit. Bahkan ada yang bilang kalau dia ventricular tachycardy itu bisa lebih dari 250 kali per menit. Bayangkan teman-teman kalau dia 250 kali per menit, artinya 1 detik itu 4 kali dia memompa. Jadi tek 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 1 detik tuh sangat cepat berarti ya, tapi dia udah 4. Nah, kalau dia udah 4 berarti yang dipompa ke seluruh tubuh itu akan semakin kecil karena dia tidak meremas seperti ini untuk darahnya. Kita jadi sangat sedikit gitu ya dipompa kalau dia terlalu cepat. Oke, itu namanya ventricular tachycardy. Kalau udah gitu apa sih gejala-gejalanya? Gejala-gejala dari ventricular tachycardy ini ada sinkop, nyeri dada, sesak napas, pusing, sudden cardiac arrest, bisa juga menyebabkan kematian yang mendadak. Oke, di sini ada tachycardy ventricle. Nah, ciri-cirinya adalah irama yang teratur, frekuensi heart rate 100 sampai 250 kali per menit, gelombang P tidak ada, interval PR tidak ada, gelombang QRS lebih dari 0,12 detik. Oke, kita lihat di sini. Di sini reguler ya, artinya dia teratur sama. Kurang lebih di sini jarak kotak kecilnya ada 8. Jadi kalau kita bagi untuk rumusnya, 1500 dibagi dengan 8 itu didapatkan maaf, kita hitung terlebih dahulu ya teman-teman. 1500 kita bagikan 8. Oke, 187,5. Sangat cepat ya teman-teman. Artinya dia tachycardy. Memang kelebihan sangat cepat untuk memompa. Tidak normal. Oke, di sini contoh lain nih. Nah, oke ya. Tuh, di sini tidak teratur ya. Biasanya ada yang bilang irregular dan regular. Kalau dia regular itu namanya tachycardy. Dia yang monomorphic tachycardy, ventricular tachycardy. Kalau yang dia banyak polymorphic ventricular tachycardy. Nah, kalau ini tuh dia seperti polymorphic karena dia banyak bentuknya yang tidak selalu sama. Artinya melebar tapi dia beda bentuknya. Ada yang tinggi, ada yang lebarnya berbeda, jarak antar kotaknya juga berbeda ya teman-teman. Oke, di sini kita tidak lihat adanya tidak lihat adanya P
ya tidak terlihat adanya P, gelombang P, dan QRS-nya sangat melebar. Ini juga ya teman-teman. Oke, QRS lebar. Oke. Ini juga QRS melebar. Tuh, otomatis dia heart rate-nya pasti kalau dia irregular seperti ini kita bisa hitung 30 kotak ya. Dia 6 detik itu sama dengan 30 kotak yang kecil ya. Yang maaf. Oke. Oke, 6 detik. Berarti dia 150 kotak kecil atau 30 kotak besar kita bisa hitungnya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini sama juga ya ventricular tachycardia dia lebih banyak ya, lebih besar. Nih. QRS-nya, P-nya tidak ada. Ada yang bilang tidak terlihat, tapi banyak juga yang tidak ditemukan P, gelombang P-nya. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya adanya dari tuh PQRS-nya, QRS-nya dia elevasi naik dianya ya. Oke, di sini ada ringkasan tata laksana. Kalau dia stabil ini, kalau dia takikardi tadi ventricle takikardi, dia QRS-nya lebar dan reguler. Itu yang monomorfik ya, VT monomorfik dia kasihnya amiodaron. Tapi kalau dia QRS-nya lebar dan irreguler itu polimorfik, dia dikasih MG SO4 untuk yang ventricular fibrilasi itu tindakan. Nah, untuk yang tidak stabil ini ya, untuk kardioversi sinkronisasi, kardioversi ansinkronisasi bisa dibaca teman-teman, monofasik, ansinkronisasi monofasik, ansinkronisasi bifasik, dan dia tidak stabil. Kalau dia tidak stabil biasanya dia habis dioperasi ataupun ada hal-hal yang mempengaruhi dari pompa jantungnya itu sendiri. Oke, kita lihat terlebih dahulu kembali ya. Nah, irama jenis irama, frekuensi jantung, aksis sumbu elektris. Oke, tadi sumbu elektrisnya berapa? Min 30 sampai dengan 90 derajat ya untuk normalnya. Tentukan gelombang P. Kalau di takikardia tidak ada gelombang P. QRS-nya melebar. LBB, RBBB, LVH. Tadi ada ST, kemudian ada ST, elevasi. Kemudian ada yang naik ya dari segmen ST-nya ada bentuk gelombang T, gelombang U. Nah, oke, untuk yang normal posisinya seperti ini ya tadi. Nah, kalau untuk normal ini kita bisa lihat segmennya. Tuh, sangat rapi dan bentuknya tidak berubah-ubah ya, reguler. Kemudian heart rate-nya 60 sampai 100 kali per menit dan bentuknya tuh P Q P, Q, R naik, S, T. Oke ya. Nah, jadi ingat untuk yang ventricle takikardi itu dia iramanya biasanya reguler, namun ada yang irreguler. Frekuensi heart rate-nya 100 hingga 250 kali per menit. Gelombang P biasanya tidak ada, namun mungkin saja terlihat, tapi jarang ditemukan gelombang P. Interval PR-nya tidak ada, dan gelombang QRS-nya itu lebih dari 0,12 detik, artinya dia lebar ya. Oke, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata, penjelasan, maupun pengertian yang kurang saya sampaikan. Pada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.